Di sebuah kampung kecil bernama Ujung Sawah, hidup seorang pemuda bernama Danu. Umurnya sudah 24 tahun, tapi hampir setiap hari kegiatannya cuman itu-itu saja. Tidur di kolong rumah panggung yang reyot, main HP sampai baterai habis, makan seadanya, terus tidur lagi. Nggak ada semangat, nggak ada target. Udah kayak hidupnya cuma numpang lewat di dunia. Warga kampung udah pada hafal dengan kelakuannya. Kalau ada ibu-ibu lagi ngerumpi di warung, pasti ada aja yang nyeletuk soal Danu. Itu anak si Rukmini ya, kasihan ibunya, punya anak laki-laki tapi nganggur terus. Nggak kayak anak si Wati yang kerja di kota, kata Bu Narsi sambil ngupas bawang, yang lain cuma geleng-geleng. Ibunya sendiri, Bu Rukmini, juga udah kehabisan kata. Tiap pagi, sambil nyapu halaman yang penuh daun mangga gugur, dia nggak pernah absen ngomel. Danu, kamu itu laki-laki. Masa kerjaanmu cuma molor kayak kucing? Orang lain seumuran kamu udah punya penghasilan. Tapi Danu cuma melirik sebentar, terus balik lagi ngelihatin layar HP. Kadang malah pura-pura tidur biar nggak diajak ngomong. Tenang aja Bu, hidup mah dijalani pelan-pelan, ucapnya dengan nada malas. Padahal dulu, Danu termasuk anak yang cukup cerdas. Waktu sekolah, dia sering masuk 10 besar. Tapi sejak bapaknya meninggal karena jatuh dari pohon kelapa waktu cari nafkah, semua berubah. Semangat Danu ikut terkubur bersama jasad bapaknya. Sejak itu, dia percaya bahwa sekeras apapun orang berusaha, ujungnya tetap bisa hancur. Jadi untuk apa capek-capek? Lebih baik rebahan, aman, dan nggak berharap apa-apa dari hidup. Pagi itu, udara pasar Ujung Sawah masih dingin dan berembun. Danu sebenarnya malas banget ikut, tapi karena di rumah pun nggak ada kerjaan, dia akhirnya ngikut aja waktu Bu Rukmini minta ditemenin ke pasar. Jalan ke pasar nggak jauh, cuma 15 menit dari rumah. Danu cuman pakai kaos oblong dan sandal jepit, rambut acak-acakan, jalan sambil ngucek mata karena masih ngantuk. Sampai di pasar, suasananya rame. Pedagang sayur, tukang ikan, ibu-ibu nawar harga, semua bercampur jadi satu. Danu duduk di pojokan dekat tiang kayu, tempat biasa tukang becak ngetem. Tangannya mainin batu kecil yang dia pungut dari tanah. Matanya kosong, pikirannya entah kemana. Lalu tanpa suara, seorang kakek tua duduk di sebelahnya. Danu nggak sadar, sampai kakek itu buka suara. Nak, kamu ngapain duduk di sini, bengong kayak orang hilang arah? Suaranya pelan tapi dalam. Danu langsung nengok. Kakek itu pakai baju lusuh, celana cingkrang. Tapi sorot matanya tajam dan terasa aneh. Bukan menakutkan, tapi bikin hati nggak enak kalau ngelawan. Danu nyengir kecut. Hidup saya gitu-gitu aja kek, bingung mau ngapain. Kakek itu manggut pelan, lalu bilang, orang malas bukan nggak bisa sukses. Mereka cuma belum ngerasain lapar yang bener. Danu diam. Ucapan itu kena banget. Dia mikir, maksudnya lapar yang bener itu gimana? Lapar kek? Tanya Danu pelan. Iya, jawab si kakek, sambil ngelus jenggot tipisnya. Lapar dalam hati, lapar buat berubah. Lapar buat buktiin kamu bukan cuma beban dunia. Cari lapar itu, baru hidupmu jalan. Danu belum sempat jawab, kakek itu langsung berdiri dan jalan pergi, menyusuri keramaian pasar yang makin sibuk. Danu masih duduk di sana, batu kecil di tangannya jatuh tanpa sadar. Hatinya mulai bergetar, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa beda, tapi dia sendiri belum mengerti apa. Sejak pertemuan pagi itu di pasar, kata-kata si kakek terus muter di kepala. Danu kayak lagu yang nggak bisa di-pause. Lapar dalam hati, lapar buat berubah. Entah kenapa suara kakek itu nggak bisa dia lupakan. Awalnya dia masih tetap rebahan, masih males-malesan. Tapi setiap kali mau tidur lagi, bayangan si kakek muncul, dan kata-kata itu ngeganggu pikirannya. Sampai akhirnya, satu kejadian bikin semuanya berubah drastis. Suatu sore, pas Danu pulang dari nongkrong di warung kopi pinggir jalan, dia lihat ibunya tergeletak di dapur. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Danu panik, buru-buru angkat ibunya ke kamar. Setelah itu dia bongkar dapur. Beras tinggal segenggam, uang di dompet cuma ada 5.000 rupiah. Itu kali pertama Danu ngerasa benar-benar lapar. Tapi bukan cuma perutnya, hatinya juga perih. Perih karena ngerasa gagal jadi anak. Besoknya, dia keluar rumah. Nggak tahu mau ngapain, pokoknya dia cari kerja. Dia mulai dari yang paling gampang, bantu angkut barang di pasar. Meski badannya pegal, dia terusin.
Setelah itu ada warung yang nyari tukang bersih-bersih, dia ambil juga. Malu? Awalnya iya. Tapi lapar lebih kuat dari rasa malu. Suatu hari, dia ketemu teman SMP-nya yang sekarang jualan online. Danu tanya-tanya, minta diajarin. Ternyata temennya butuh bantuan ngelola toko karena kebanyakan orderan. Danu langsung belajar. Dia nonton tutorial YouTube tengah malam, nyoba edit foto pakai HP, bikin caption yang menarik, terus bantu upload produk. Dia cepat ngerti dan mulai mikir, kenapa nggak bikin toko sendiri aja? Kampungnya punya banyak pengrajin bambu, tapi nggak ada yang promosiin. Dalam 3 bulan, Danu udah punya akun toko online sendiri. Dia kasih nama sederhana, Bambu Ujung Sawah. Dia jual rak, tempat sendok, lampu gantung dari anyaman bambu. Pesanan mulai berdatangan. Danu kerja tiap hari dari pagi sampai malam. Tangannya pegal, matanya capek, tapi hatinya senang. Untuk pertama kalinya, dia ngerasa hidupnya punya arah. Setahun berlalu sejak hari pertama, Danu turun ke pasar untuk nyari kerja serabutan. Sekarang, nggak ada lagi suara sapu ibunya di pagi hari yang disertai omelan. Rumah panggung tua itu udah direnovasi. Lantainya udah bukan papan bolong-bolong lagi, tapi keramik putih bersih. Kolong rumah yang dulu jadi tempat rebahan Danu sekarang ditutup rapat. Diganti jadi ruang tamu kecil untuk nerima tamu-tamu dari luar desa yang penasaran sama tokonya. Di depan rumah, terpampang pelang kayu bertuliskan UMKM Bambu Ujung Sawah, Rumah Kreasi Danu. Danu sekarang bukan cuma jualan online, dia jadi pelatih UMKM di desanya. Dia ngajarin ibu-ibu dan pemuda yang dulu juga males kayak dia buat mulai usaha dari rumah. Tiap sore halaman rumahnya rame, ada yang belajar motret produk, ada yang nyoba bikin kemasan, bahkan ada yang baru pertama kali pegang HP buat jualan. Warga kampung yang dulu nyinyir sekarang berebut ngajak kerjasama. Bahkan Pak RW yang dulu sering ngomong, anak itu nggak ada harapan, sekarang bangga dan suka bilang ke orang luar, Danu itu anak kampung kita loh. Kadang Danu senyum sendiri, bukan karena sombong, tapi karena dia tahu semua ini bukan kebetulan. Semua dimulai dari satu kalimat yang menggetarkan hatinya, yang diucapkan kakek tua asing di pasar. Cari lapar itu, baru hidupmu jalan. Kakek itu nggak pernah muncul lagi. Entah siapa dia, dari mana asalnya. Tapi Danu tahu, hidupnya berubah karena satu pertemuan, satu kalimat, dan satu keputusan kecil untuk nggak menyerah. Sekarang, tiap kali ada pemuda yang datang ke rumahnya, dan bilang, saya bingung mas, hidup saya nggak jelas. Danu akan senyum dan jawab, berarti kamu belum cukup lapar.